Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Ku Datang Hampir Kepadamu. Ku datang hampir kepadamu, tarik aku, ya Juru Selamatku. Pimpin aku dengan tanganmu, lindungi aku dalam kasih-Mu, lindungi aku dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada jam dan saat ini kami bersyukur untuk pagi hari Sabat yang Tuhan karuniakan menjadi bagian kami. Rindulah kami untuk belajar firman-Mu, kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin, amin. Oke, pada pagi hari Sabat ini, saudara-saudari, renungan pagi kita berjudul Kita Harus Rindu untuk Mengenal Dia. Sekali lagi, kita harus rindu mengenal Dia. Dan ayat tema firman Tuhan berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Kita dengarkan penjelasannya. Kita tidak punya waktu terbuang. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Paling lama kita hanya mempunyai masa kehidupan yang singkat sekarang ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi anak panah kematian akan menusuk jantung kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi dipanggil untuk meninggalkan dunia dengan segala keinginannya. Kekekalan terbentang di hadapan kita. Tirai akan segera disingkapkan. Tetapi hanya beberapa tahun lagi, maka kepada setiap orang yang sekarang terbilang bersama orang yang hidup, perintah itu akan diumumkan. Perintah apa itu? Ya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat terus. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Apakah kita sudah bersedia? Apakah kita sudah berkenalan dengan Allah, penguasa surga, pembuat hukum, dan dengan Yesus yang Ia utus ke dunia ini sebagai wakilnya? Setelah selesai tugas kita, kita dapat mengatakan bersama Yesus teladan kita, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Malaikat Allah berusaha menarik perhatian kita dari diri dan dari perkara-perkara duniawi. Kiranya mereka tidak berusaha dengan sia-sia. Pikiran harus dipusatkan katanya kepada siapa? Kepada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan. Perhatikan ini, mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Ini dalam buku seri Membina Keluarga jilid 4, halaman 418 dan 419. Pengetahuan akan Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya adalah pengetahuan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Biarlah orang muda menjadikan firman Allah makanan bagi pikiran dan jiwa. Dalam buku seri Membina Keluarga jilid 4, halaman 424. Saudara-saudariku, mari kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk lebih mengenal akan Tuhan, mengenal akan sifatnya, tabiatnya, dan itu juga yang kita ajarkan kepada anak-anak kita melalui firman Tuhan. Kita akan rindu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal kasih setianya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Stansa yang keempat, ku datang hampir kepadamu. Ku datang hampir kepadamu, hingga sejahtera aku, hingga sejahtera aku
zaman berzaman, zaman bersama. Nanti aku lebih hampir, ya Tuhan, padamu. Lebih hampir, ya Tuhan, padamu. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk satu hari Sabat yang Tuhan berikan menjadi bagian kami di pagi hari ini. Rindulah kami untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, khususnya di dalam perbaktian kami sepanjang hari Sabat ini. Ampunkan kami Tuhan dari dosa dan kesalahan yang sudah kami buat menyakiti hati Tuhan maupun sesama kami. Saat ini, setelah kami belajar firman-Mu untuk lebih mengenal Tuhan dalam firman-Nya, dalam firman Tuhan, dan itu juga yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Maka pada saat ini hamba mau doakan usulan doa yang masuk. Di antaranya hamba mau doakan keluarga dari Noniati yang dalam keadaan sakit pilek dan batuk. Jamahan tangan Tuhan menjadi bahagian sekeluarga ini. Demikian juga untuk Rumintar Lubis yang dalam keadaan sakit dan kurang sehat, Tuhan akan berkati saudara-saudari kami ini. Bahkan mereka yang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit, maka kasih Tuhan akan mengangkat sakit penyakit ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara-saudari kami ini mendapatkan kesembuhan. Diberkatilah semua umat Tuhan yang sudah beribadah pada saat ini, khususnya hari Sabat ini di dalam perbaktian kami. Kami akan muliakan nama-Mu, biar kiranya hati, pikiran kami, dan perbuatan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah pada pagi ini, damai berkat surga melalui kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian saat ini sampai Maranatha adalah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada besok pagi. Kalau ada usulan doa, saudara boleh tulis atau catat itu dalam kolom komentar, dan kami akan doakan saudara pada besok hari dan seterusnya. Shalom.